warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Nanda Kurnia Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran matematika, yaitu tentang mengumpulkan dan membaca data. Sebelum kita mengumpulkan dan membaca data, kita harus terlebih dahulu harus tahu apa itu data. Data di sini adalah suatu keterangan atau informasi berupa fakta mengenai suatu keadaan. Jadi data itu berupa keterangan atau informasi yang di sini terdapat faktanya, bukan diada-adakan. Jadi misalnya contoh, misalnya data jumlah orang yang terpapar COVID. Ini adalah satu contoh dari data. Nah, selanjutnya tadi kan kita membahas tentang mengumpulkan dan membaca data. Jadi selanjutnya yaitu tentang pengumpulan data. Di sini pengumpulan data adalah suatu cara yang kita lakukan untuk memperoleh data. Contohnya, seorang dokter memperoleh data. Contohnya kan tadi dalam pengumpulan data adalah dokter memperoleh data korbannya yang terpapar COVID-19. Di sini dokter tersebut dapat mengumpulkan datanya dengan cara yang pertama melakukan wawancara, yang kedua melakukan pencatatan langsung. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pencatatan langsung. Data dalam menentukan pengumpulan data pada korban COVID-19 yaitu dengan cara yang pertama pencatatan langsung. Di sini pencatatan langsung adalah di sini pencatatan langsung adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung atau pada saat itu juga. Contohnya, contoh dari pencatatan langsung tersebut adalah seorang pedagang sepatu membuat daftar persediaan sepatu sesuai dengan ukuran di tokonya. Ukuran sepatu, jumlah sepatu. Ini adalah pencatatan langsung yang dilakukan pada saat itu juga. Contohnya 36 ukuran 36 sepatu, jumlahnya ada 6 sepatu. Yang kedua yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah
melakukan tanya jawab dengan seseorang untuk diminta keterangan mengenai suatu hal. Kita melakukan wawancara tersebut adalah, saya ulangi, wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan seseorang untuk diminta keterangan mengenai suatu hal. Di sini tujuan kita melakukan wawancara adalah untuk memperoleh data dari seseorang tersebut. Contoh, seorang siswa menanyakan, contoh dari wawancara tersebut adalah seorang siswa menanyakan hobi dari teman sekelasnya. Contohnya adalah Ani menanyakan hobi dari temannya yang bernama Anton. Dia bertanya, apa hobimu Anton? Anton menjawab, hobi saya membaca buku. Jadi kita dapat memperoleh hasil bahwa teman dari Ani tadi, si Anton, hobinya adalah membaca buku. Itu adalah teknik dari wawancara. Selanjutnya yaitu membaca data. Di sini membaca data adalah membaca data. Membaca data adalah di mana kita memahami isi informasi yang diberikan. Di sini membaca data dapat dilakukan dengan melakukan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram grafik, dan diagram garis. Data yang bisa kita baca tadi yaitu dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram dan garis tersebut. Sebelum kita memahaminya, kita harus mengerti apa isi dari data tersebut terlebih dahulu. Untuk lebih pahamnya, kita akan sebelum kita membaca datanya, kita terlebih dahulu harus tahu tentang isi mengenai data tersebut. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang membaca data menggunakan tabel. Nah, kita akan melihat beberapa contoh dalam membaca data. Yang pertama, membaca data dalam bentuk tabel. Jangan.
Ano deh? Jadi apa? Itu apa? Tapung anjing kau. Nah. Nah. Baiklah, kita akan membaca data dalam bentuk tabel. Di mana contohnya membaca data dalam bentuk tabel. Di mana contohnya yaitu di sini jumlah pengunjung Pantai Lasiana. Jumlah pengunjung Pantai Lasiana di mana di sini dari hari Senin sampai hari Minggu. Yang ditanyakan adalah, yang kita baca dari data tersebut adalah berapa jumlah pengunjung Pantai Lasiana pada hari Kamis. Di sini kita dapat melihat pada datanya hari Kamis. Pada hari Kamis terdapat 125 pengunjung. Yang kedua, pada hari apakah banyak orang mengunjungi Pantai Lasiana? Pada jumlah pengunjungnya kita dapat melihat pada hari apakah yang paling banyak pengunjung pada Pantai Lasiana, yaitu pada hari Minggu. Yang selanjutnya yaitu membaca data dalam bentuk grafik. Di sini kita memakai grafik garis. Yang ditanya dari data ini adalah hari apakah jumlah pengunjung yang paling sedikit. Mari sama-sama kita lihat pada datanya. Yang paling sedikit pengunjungnya yaitu yang terdapat pada hari Senin. Jadi jawabannya adalah hari Senin. Yang kedua, berapa banyak jumlah pengunjung pada hari Jumat? Kembali kepada data, kita lihat pada hari Jumat pengunjungnya ada 130 pengunjung. Jadi dapat disimpulkan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu mengumpulkan dan membaca data adalah suatu fakta yang diambil datanya dan tidak dapat dirubah-rubah, sudah ketentuan. Sekian terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.